Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada sore yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka saling mempererat persaudaraan kita, kaum muslimin di atas aqidatul Quran was sunnah, di atas manhajus salaf. Dan sembari menunggu masuknya waktu berbuka dan salat maghrib, maka insyaallah ta'ala sebagaimana yang telah kita rencanakan, kita ambil kesempatan di kesempatan kali ini untuk saling berbagi dan saling menasihati antara sesama di antara kita. Maka ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua dengan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush, beliau menyatakan an-ni'matu ni'matan, ni'matun mutlaqatun wa ni'matun muqayyadah. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, yang bukan pertanda cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu kan ni'matil amwali wal azwaj wal aulad, berupa harta benda, anak keturunan, pasangan hidup, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fihal mu'min wal kafir was salih wat talih. Itu Allah berikan kepada hambanya yang mukmin, kepada hambanya yang kafir, kepada hambanya yang saleh, dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Ini adalah dua nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dan berbangga dengannya. Di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, bukan justru enggak pede, tidak percaya diri, minder, malu diketahui oleh orang. Allah memerintahkan hendaknya mereka bergembira dengan fadlullah dan rahmat Allah kepada mereka, karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian beliau mengomentari ayat di atas dengan ucapan beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murada bihima ni'matul islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, dan kita diperintahkan untuk berbangga dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bergembira dan berbangga dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah. Jangan malah kita malu, minder, tidak pede, ya, atau merasa rendah dengannya. Justru perintah Allah kita gembira, bangga, dan menampakkannya. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di awal kitab beliau Syarh Sunnah menyatakan, Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Kata Imam Ibn Rajab di dalam kitab beliau Jamil Ulumi wal Hikam, bahwa ini maksud dengan kalimat as-sunnah adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti Al-Quran dan hadis serta dengan pemahaman para sahabat Nabi, saya kira tidak lagi asing bagi kita semua insyaallah ta'ala. Dan satu hal lagi yang penting untuk kita saling mengingatkan antara satu sama yang lain atas hidayah sunnah ini, terlebih lagi kita yang sudah berada di sebuah zaman yang sudah sangat jauh
dari masa kenabian dan di zaman yang penuh dengan kerusakan syahwat dan syubhat ini adalah ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Abu La'aliyah Syaqiq bin Salamah rahimahullah. Beliau menyatakan, inni la adri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah setelah Islam? Kenapa demikian? Jawabannya karena seperti yang diucapkan oleh Imam Barbahari tadi. Islam yang murni itu adalah sunnah. Jumlah kaum muslimin di dunia adalah minoritas. Dan dari kaum muslimin yang jumlah mereka minoritas tersebut yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan as-sunnah jauh lebih minoritas lagi. Bahkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis Nabi yang berbunyi, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini diawali dengan keasingan. Bermula dengan keasingan. Pas Mekah Nabi 13 tahun berdakwah. Termasuk orang yang paling membenci Nabi adalah paman yang sangat mencintai beliau sebelum beliau menjadi Nabi, Abu Lahab dan yang lainnya. Kata Nabi, Islam ini bermula dengan keasingan. Dan kalau akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Berbahagialah orang-orang yang asing demi mempertahankan nilai-nilai Islam di saat itu. Para sahabat bertanya sampai di sini hadis yang sampai di sini lafadznya dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelah itu di luar Sahih Muslim semuanya. Seperti tambahan para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud dengan al-ghuraba wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan oleh manusia. Di sebagian riwayat itu mereka orang-orang yang tetap saleh di saat manusia telah rusak. Dan juga Nabi menyebutkan yang jawaban-jawaban yang lain yang semuanya itu saling mencakup, itu semuanya di luar Sahih Muslim. Nah, Syekh Albani ketika menerangkan hadis ini, kata beliau bahkan keasingan Islam di masa sekarang lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah. Karena yang mencela, memerangi Islam di masa Mekah itu terang-terangan orang kafir, kaum musyrikin. Munafik aja nggak ada. Belum ada di fase Mekah. Karena munafik itu mulai ada di fase Madinah. Tapi di masa sekarang, bukan sekedar orang awam yang mencela Islam. Justru sebagian mereka bertitel S1, S2, S3, bahkan bergelar profesor jurusan agama. Kalau dia profesor jurusan dunia, mencela simbol-simbol Islam, kita nggak terlalu anggap aneh. Ini tidak sedikit sebagian mereka profesor jurusan agama. Justru mereka yang memerangi sunnah Nabi. Yang memerangi dakwah tauhid, yang memerangi dakwah syirik. Yang memerangi dakwah sunnah, yang mencela cadar, yang mencela jenggot, mencela cingkrang, yang menolak hadis-hadis Nabi, yang memerintahkan kita bersabar di bawah penguasa yang zalim, mendoakannya tidak boleh memberontak kepadanya. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Jurusan agama pendidikannya. Ini kata Syekh Albani, keasingan Islam di masa sekarang jauh lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah. Bahkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, salah satu ulama sunnah di Madinah, beliau menyatakan kepada beberapa ikhwan yang hadiri halaqah waktu itu, saya mendapatkan rekamannya, kata beliau, wahai saudara-saudaraku, bahkan terkadang sunnah itu asing di tengah-tengah keluarga kita yang ikut sunnah bersama kita sendiri. Saking seperti itu dahsyatnya keasingan sunnah di masa sekarang. Sebagai contoh misalkan, ini contoh yang tepat tuh di hari-hari seperti ini. Betapa asing manhaj prinsip bersabar di bawah penguasa yang zalim. Bersabar di bawah penguasa yang zalim, menasihatinya dengan santun, bukan secara terang-terangan, tidak boleh mencelanya, tidak boleh memberontakkan. Ini kan prinsip, kalau kita buka, ini pembahasan yang sangat masyhur dalam seluruh kitab akidah, ini dikhususkan pembahasan khusus. Bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Seluruh kitab akidah ada. Dari berbagai mazhab. Demikian juga seluruh kitab hadis. Tapi ketika kita sampaikan hadis-hadis ini, sekarang malah menjadi bahan celaan kita. Akan dituding dengan berbagai tudingan yang keji. Akan dituduh dengan berbagai tuduhan yang keji. Dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya yang sahih. Sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya di masa itu rasanya seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api.
Dalam hadis riwayat yang lain Nabi menyatakan lil amilil wahidi minhum ajru khamsina rajula. Kalau dia mampu istiqamah di masa itu, maka pahala dia seperti pahala 50 orang sahabat Nabi dalam ibadah yang dia mampu istiqamah di atas itu. Karena di masa Nabi, apalagi di fase Mekah, Madinah, seorang termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Salat 5 waktu dia Masjid Nabawi. Imam salat 5 waktu dia Nabi SAW. Anaknya sahabat, istrinya sahabat, sekelilingnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sedangkan di masa kita, ya teman-teman tidak mendukung kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan terkadang bukan sekedar tidak mendukung, justru memerangi kita yang ingin beribadah kepada Allah. Ya, belok ke kanan jumpanya Abu Lahab, belok ke kiri Abu Jahal, ke depan Abu Nawas, ke belakang saudara Abu Nawas. Bahkan terkadang orang yang ingin mengamalkan agama Allah yang harus malu dengan orang yang tidak mengamalkan agama Allah. Andai kata ada pertemuan di warung kopi, tiba-tiba adzan dikumandangkan, yang malu minta izin adalah orang yang mau minta izin sholat, bukan orang yang bertahan tidak sholat yang malu. Lihat bagaimana keasingan yang luar biasa. Padahal sholat itu rukun Islam, semua muslim sebejat apapun dia meyakini sholat itu wajib, dan dia berkeyakinan sholat berjamaah adalah yang terbaik. Tapi begitu ada saudara yang mempraktekannya, dia justru memerangi. Makanya ada ucapan yang luar biasa. Kan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, beberapa ulama, Anas bin Malik, andai kata Nabi hidup sekarang ini, maka tidak ada yang terlihat dari umatnya yang membedakan umatnya dengan yang lainnya kecuali salat. Maka sebagian ulama yang menukilkan ucapan Anas bin Malik ini menyatakan, andai kata Anas bin Malik hidup di masa sekarang ini, beliau nggak tahu lagi yang mana muslim, mana yang non muslim, karena sholat pun sudah kacau. Ya contoh kecil sekarang, kalau dibuat pentas, kemudian di sampingnya ada masjid, kira-kira lebih ramai mana yang hadir? Hah? Tapi kalau di Aceh karena pentas nggak ada, kalau di luar Aceh, pentas dari mulai ba'da asar sampai jam 1 malam, masjid di sampingnya yang hadir mungkin 2-3 orang. Yang hadir di pentas 99% muslim. Belum lagi kalau kita bicara permasalahan agama yang lebih mendalam. Contohnya masalah akidah. Contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu akidah yang disepakati oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab. Bahkan Imam Az-Zahabi menukilkan bahwa orang yang menolak sifat istawanya Allah itu batal Islamnya. Sekarang justru orang yang beriman bahwa Allah bersifat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, justru mereka yang dimurtadkan. Luar biasa dahsyatnya berarti, ya kan? Pada 6 ayat dalam Al-Quran berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma stawa ila sama. Sekarang justru orang yang berkeyakinan dan menyuarakan akidah tersebut yang dimurtadkan. Yang dikatakan sesat, dikatakan Wahabi. Luar biasa terbaliknya. Contoh lainnya, Nabi menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka suka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini hadis dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah atau Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang justru orang yang menerangkan hadis ini dikatakan Wahabi dan antek-antek Yahudi. Coba bayangkan. Luar biasa. Kalau yang berkata demikian orang yang pendidikannya jurusan umum, kita nggak terlalu heran. Ini yang mengherankan sebagian mereka jurusan agama, tamatan Timur Tengah juga. Ya, bahkan sebagaimana mereka jurusan hadis. Dia pula yang menolak hadis-hadis Nabi tersebut. Contoh kecil lagi. Yang lainnya, terkait zikir, konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Sebodoh-bodohnya orang, kalau dia belajar agama, pasti tahu konteks zikir yang datang dari Nabi. Apalagi tamatan Mesir, S2 Mesir, Sudan, ya, Yaman, Saudi Arabia. Enggak mungkin dia enggak tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Seluruh kitab hadis, seluruh kitab fikih menyebutkan. Nabi setelah salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Allahumma la mani' lima a'ti wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Alhamdulillah 33 kali atau 11 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul jika itu salat maghrib dan subuh, 3 kulnya masing-masing baca,
3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu jelas riwayatnya. Mau buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan ada. Sedangkan Al-Fatihah setelah salat 5 waktu, jangankan dari hadis, dari sahabat pun enggak ada, tabi'in pun enggak ada, tabi'in pun enggak ada, dari 4 mazhab pun enggak ada. Tapi yang mempraktekannya jurusan Mesir, S2 Mesir, ya nggak tanggung-tanggung sebagian mereka S2 hadis, tamatan Sudan. Apa sebabnya jemaah? Bukan karena tidak tahu, sebabnya seperti yang Nabi katakan tadi, seperti menggenggam bara api. Banyak konsekuensi mengikuti sunnah Nabi ini. Tapi saya kira separah-parahnya, sedahsyat-dahsyatnya konsekuensi yang kita terima demi sunnah ini tidaklah seberat konsekuensi yang diterima oleh sahabat Nabi di masa Nabi. Bayangkan Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar, begitu tarik pedang di depannya ayah kandungnya, beliau yang tusuk ayah kandungnya. Mau gimana lagi? Ayahnya musyrik, perang Badar memerangi Nabi dan para sahabat. Namun nggak dipahami pulang sini ngasih pedang ke orang tua ya. Ini salah paham nih. Karena hari ini radang perlu gitu kan, karena ada orang potong video dinukilkan yang itu, ini kajian radikal, padahal kita sedang membahas betapa besarnya ujian mereka kan. Ya orang tua kita muslim, ya walaupun musyrik, ya mungkin musyriknya masih muahad, dhimmi, ya, dan yang lain yang tidak halal dibunuh. Ini kan nggak mudah kan, nggak mudah loh. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, beliau di kota Mekah itu terkenal seorang pemuda yang ganteng, kaya raya. Bahkan kalau beliau keluar rumah dari jauh itu parfum beliau udah tercium. Saking kayanya beliau. Begitu masuk Islam, ikut sunnah Nabi, gembel beliau. Dibuang oleh keluarga besarnya. Nggak dikasih jajan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih pakaian. Sehingga para sahabat kalau melihat beliau menangis. Kita saya kira belum sampai seperti itu. Nabi di fase Mekah pernah diblokade 3 tahun kurang lebih. Di lembah Bani Hashim. Gak ada makanan, gak ada minuman. Yang dari dalam tidak bisa keluar mencari makanan, yang dari luar gak bisa ngantar makanan ke dalam. Saking laparnya mereka memakan dedaunan yang ada di pohon yang ada di dalam lembah tersebut. Wanita-wanita yang sedang menyusui kering susu mereka, sehingga bayi mereka menangis, meraung-raung dengan suara yang keras sampai terdengar ke kota Mekah, sehingga sebagian kaum musyrikin tidak lagi sepakat dengan sikap Abu Lahab. Dan Abu Jahal menyatakan, sekejam-kejamnya kita sepanjang sejarah kita belum pernah menyiksa orang seperti ini. Sampai 3 tahun ya. Saya kira separah-parah hijrah kita belum ada yang sampai seperti ini. Atau seperti Bilal. Begitu beliau hijrah ditangkap, ditelanjangi, diikat, digerek, ditarik-tarik di pasar Mekah, kemudian diludahi dan disiram dengan air timah yang mendidih. Belum ada yang sampai seperti ini. Atau seperti Ummu Habibah dan sahabat-sahabat yang lain. Atau seperti Abu Hurairah, mengikat perutnya saking lapar yang luar biasa demi menuntut ilmu di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau seperti Salman Al-Farisi, kehilangan harta, kehilangan orang tua. Satu-satunya sahabat Nabi yang dibinkan ke dalam Islam, Salman bin Islam. Beliau di Persia, bapak beliau adalah ulama tertinggi di Persia, yang menjaga Tuhannya orang Persia, yang menjaga api. Dengan perjalanan beliau yang begitu panjang, yang sudah masyhur di sisi kita semua insya Allah, mulai beliau mencari hidayah dari mulai Persia ke Syam. Sekian lama beliau di agama Nasrani. Setelah meninggal sekian pendeta, ya barulah beliau mendapat hidayah mengenal Islam, itu pun dengan perjuangan yang luar biasa. Di mana ketika ada orang-orang Yahudi pergi ke Madinah, beliau meminta untuk dibawakan ke Madinah dengan membayar upah untuk mereka. Maka mereka pun sepakat membawa Salman ke Madinah dengan syarat beliau membayar upah, uang jalan. Jadi di tengah perjalanan upah yang beliau berikan diambil, uang beliau dirampas dan beliau diperjualbelikan ke Madinah. Datang mereka ke Madinah, mereka katakan ini kami punya budak, siapa yang mau beli? Salman Al-Farisi pun dijual ke Yahudi Madinah. Sehari-harinya beliau bekerja sebagai apa? Tukang kebun, naik panjat pohon kurma. Itu demi kondisi beliau, demi mencari hidayah jemaah. Setelah beliau kehilangan harta, kehilangan orang tua, baru dapat hidayah. Mungkin sebagian kita hanya sekedar hilang ini, hilang itu, yang belum sampai seperti beliau.
Satu-satunya sahabat dikatakan oleh Nabi Salman bin Islam. Atau Salman minna. Dan Nabi mengatakan andai kata hidayah itu, iman itu ada di angkasa, maka yang akan perolehnya adalah seorang pemuda dari Persia. Kemudian juga coba kita renungi hijrah mereka ke Ethiopia dari Mekah. Dengan perahu-perahu kecil. Bersama bayi-bayi mereka. Sebagian mereka masih punya bayi. Seperti Ummu Habibah. Kan ini melewati Laut Merah. Salah satu laut yang sangat ganas. Ke Ethiopia. Di Ethiopia nggak ada kerabat, bahasanya mereka nggak paham, pekerjaan nggak ada, cuma satu yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau kalian ke sana, kaum musyrikin di Mekah yang selama ini menyiksa kalian, nggak akan mampu lagi menyiksa kalian. Cuma itu aja janji. Tapi siap mereka melakukannya demi menyelamatkan agamanya. Kenapa jamaah? Karena mereka tahu kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sekarang misalkan hari ini kita mati, qadarullah terjadi gempa, semua ditelan oleh bumi. Hari ini kita langsung mulai mendapatkan, merasakan azab atau nikmat kubur. Enggak nikmat azab, enggak azab nikmat, enggak nikmat azab. Hanya antara nikmat dan azab saja kita dalam kubur sampai hari kiamat datang. Dan berujung dengan syurga atau neraka. Satu hari dalam neraka paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lain khamsina alfazana. Ada satu hari di hari kiamat panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia. Sebagian manusia dihisab oleh Allah itu mukmin. Dihisab atau seorang hamba dihisab lamanya seperti 400 tahun di dunia ini. Itu baru dihisab aja di padang mahsyar. Ada sebagian mukmin dihisab oleh Allah lamanya antara zuhur dan asar. Maka memang kunci istiqamah itu banyak mengingat perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Makanya benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf, setiap kali saya lupa kematian, setiap kali itu saya rusak. Setiap kali itu saya patah semangat beribadah. Apalagi di zaman kita sekarang. Mungkin zaman kita kita diuji oleh Allah mungkin lebih berat ke sisi halal dan haramnya saja. Ya kan? Ditawarkan uang-uang haram, pekerjaan-pekerjaan haram, job-job haram. Nah, itu berat untuk tidak menerimanya. Tawarkan karir ya yang bisa mengorbankan agama. Mungkin cuma itu kita. Ya, mungkin kalau dia tadinya kontraktor ditawarkan pekerjaan yang miliaran, ratusan miliar, bisa untung miliaran. Ya, masalahnya cuma disuap menyuap saja. Itu untuk tidak menerima luar biasa. Apalagi syubhat datang, udah ambil aja habis ini nanti bersihkan dengan umroh, pergi umroh bulan depan. Baik-baik sedekah. Kita mungkin diuji dari sisi itu. Kalau dia pekerjaan karyawan yang haram, diuji oleh Allah, misalkan dia karyawan riba, diuji oleh Allah meninggalkan atau tidaknya. Tapi kalau sahabat dari berbagai sisi sudah pernah diuji. Dengan harta haram mereka diuji. Ya. Dengan wanita mereka diuji. Dengan fisik mereka diuji. Kalau kita diuji mental saja. Kalau mereka mental dan fisik. Bayangkan di perang Badar 300 harus bertahan perang melawan 1000 pasukan yang dengan senjata mereka yang lengkap. Sedangkan mereka 300 orang tanpa senjata lengkap. Malamnya becek. Malamnya hujan lebat. Pagi becek parah. Secara strategi ya, antum yang lebih paham lah. Secara strategi perang udah pasti ini jadi santapan empuk musuh kan. Kita panah nggak punya, tombak nggak punya. Kecuali beberapa orang. Sedangkan musuh punya tombak, punya panah, punya kuda. Tanah becek. Gimana mau lawan musuh? Tapi nggak ada satupun yang beralasan minta pulang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya pikir nih, ya, ini istri mau melahirkan, biar saya larikan istri dulu. Ya nanti saya balik lagi, saya bawa nasi bungkus. Nggak ada yang main akal. Subhanallah. Seperti Abu Ubaidah al-Jarrah, pas tusuk ayahnya. Mau gimana lagi? Ya, memang musuh Allah dan Rasulnya itu kan luar biasa. Mentalnya betul-betul diuji oleh Allah. Bilal diserap dengan timah, siram tubuhnya, ditendang-tendang, diludahi. Mus'ab bin Umair, pada orang kaya luar biasa. Meninggal beliau kain kafan nggak punya. Bayangkan coba. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya luar biasa di Mekah. Pindah ke Madinah jadi miskin. Abu Bakar dan seterusnya. Diuji dengan perang Uhud. Mereka menggali parit yang begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu panjang. Di bawah terik matahari yang luar biasa. Saking laparnya, sebagian sahabat atau Nabi mengikat perutnya dengan batu sambil menggali parit. Tidak ada yang minta izin sama Nabi. Kalau kita kayak gitu, gali parit di bawah terik matahari. Apa nggak cari-cari alasan? Dari berbagai sisi,
Belum lagi para nabi. Nabi Ayub diciptakan penyakit kudis dari ujung kaki sampai ujung rambut oleh Allah. Seluruh masyarakat mengucilkan Nabi Ayub dan semuanya menjauhi Nabi Ayub. Gimana antum hidup nggak ada satupun orang yang mau dekat dengan kita. Kita mungkin baru diuji ada panu di muka aja sebulan nggak berani keluar dari rumah. Ya kan? Ini kudis dari ujung kaki sampai ujung rambut diciptakan oleh Allah pada tubuh Nabi Ayub. Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi bulan. Setelah ditelanjangi dilemparkan ke dalam api. Ayahnya bukan membantu beliau, justru ikut mengancam. La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni mali. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah tauhid, kamu saya usir dengan waktu yang lama. Coba kalau ada ustaz sekarang ditangkap, ditelanjangi, dilempar di simpang 5 Banda Aceh. Masih berani dakwah enggak setelah itu? Hah? Berat. Ya, kita walaupun ditelanjangi paling ditelanjangi di Facebook. Ya kan, di medsos. Nabi Ibrahim ditangkap, ditelanjangin, tidak sehelai benang pun sisa di tubuh beliau. Setelah itu masih dakwah. Coba bayangkan. Hah? Makanya beliau adalah nabi yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya. Ya, makanya kalau kita mengingat ke situ jadi nyaman hidup kita. Kalau enggak berat jemaah. Ya, paling misalkan antum di suatu institusi melihat satu letting, Masya Allah udah punya mobil, rumah pribadi, mobil pribadi, karirnya lagi bagus, jabatannya naik-naik terus. Awak nih copot-copot terus. Perwira lain udah ke daerah-daerah, kita masih ini. Wah, itu luar biasa. Tantangan kita paling sekarang mental. Kalau para sahabat diuji oleh Allah mental dan fisik ya. Bayangkan sahabat ada yang dipotong tangan kanannya, pegang dengan tangan kirinya bendera perang. Potong dengan kirinya, pegang dengan ininya, ketiaknya. Kan luar biasa. Ada sahabat diancam untuk dilemparkan ke air minyak yang mendidih oleh Kaisar. Dan syarat dia akan dilepaskan membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia rela dilemparkan ke dalam minyak itu demi mempertahankan sunnah Nabi SAW. Karena memang hidup kita cuma 1,5 jam. Hari ini kita mati ini. Rupanya belum adzan kita mati. Selesai. Hari ini langsung bertemu dengan mungkar dan nakir. Dan hari ini langsung kita mendapatkan adab kubur atau nikmat kubur. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Enggak adab nikmat, enggak nikmat adab sampai hari kiamat. Bisa jadi kita 1000 tahun dalam kuburan, bisa jadi lebih. Allah yang Maha mengetahui berapa lamanya. Maka mudah-mudahan ya wasiat yang sedikit ini bermanfaat. Dan yang terakhir saya ingatkan dengan ucapan Hasan Al-Basri. Kata beliau, ya ahla sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, hendaknya kalian benar-benar saling cinta, mencintai, benar-benar menjaga komunikasi di antara kalian. Karena kalian manusia minoritas di muka bumi ini. Padahal beliau tabi'in. Di masa itu kan udah luar biasa orang ikut sunnah. Di masa tabi'in, di Basrah. Beliau berkata demikian, apa kiranya kalau Hasan Al-Basri hidup di masa kita sekarang ini. Itu di masa itu beliau sudah berkata, hendaknya kalian menjaga komunikasi di antara kalian. Menjaga persaudaraan di antara kalian. Karena kalian adalah manusia minoritas. Ya, paling misalkan tinggal di daerah, kajian jarang. Maka insya Allah dengan sering adanya teleponan, saling komunikasi. Walaupun mungkin sebel terkadang pas nelpon. Baru nelpon 2 menit udah kasih nasihat. Ya kan? Sebel. Tapi paling tidak ini menjaga keistiqomahan kita. Ya kan? Paling tidak kita tahu saudara saya di sana perasaannya sama juga dengan saya. Ya. Karena hidup ini hanya 1,5 jam, enggak lebih dari itu. Maka pada akhirnya saya akhiri dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang diberikan hidayah Islam, kalimat Islam mencakup tauhid, sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Agama yang dibawa oleh Nabi selama beliau 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Diberikan untuknya rezeki yang mencukupkan. Ya, rezeki yang mencukupkan. Tapi ingat, di akhir hadis Nabi katakan diberikan untuknya sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena rezeki, penghasilan sebanyak apapun dia, kalau tidak punya sifat qanaah, kita nggak akan pernah merasa cukup dengannya. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, unzur ilaman huwa asfala minkum. Kalau kalian mau bersyukur kepada Allah, lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas. Agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita, separah-parah kita belum separah orang lain.
Ada orang lain sampai hari ini, dari semenjak lahir sampai hari ini nggak pernah naik motor. Hah? Dari semenjak lahir sampai hari ini belum pernah punya HP, saking miskinnya. Dari semenjak lahir sampai hari ini masih di bawah kolong jembatan tempat tinggalnya. Ya, kalau di antara kita mungkin sekarang miskin tapi dulu pernah kaya sebentar. Sekarang punya penghasilan 2 juta, dulu pernah punya penghasilan 10 juta, 20 juta, 100 juta. Tapi ada orang-orang dari semenjak lahir sampai hari ini, bahkan sampai matinya dia miskin. Ada orang semenjak lahir sampai matinya nggak pernah lihat uang 1 juta. 1 juta rupiah pun belum pernah dia lihat. Lebih parah lagi saudara-saudara kita di Suriah dan Palestina. Sebagian mereka hidupnya dari satu tong sampah ke tong sampah berikutnya. Mencari makanan. Berapa tahun yang lalu ada satu masjid sedang sholat tarawih, dibombardir satu masjid oleh pesawat. Semuanya mati. Ada yang orang tuanya diperkosa di depan matanya. Bapaknya ditanam hidup-hidup dengan disisakan kepala saya di depan matanya. Ya, makanya sebagian para guru kita menyatakan andai kata ujian di Suriah dan Palestina dipindahkan ke Indonesia, mungkin kita akan ikut basyar asad semuanya. Tapi karena Allah tahu iman mereka kuat, ujian itu hanya diletakkan di Palestina dan di Suriah. Ya, kalau diletakkan di depan kita, ya kita taklim aja kucing-kucingan, apalagi sama basyar asad kan. Nih, ikut taklim aja kita bisa naik turun semangat. Kan? Kalau Allah turunkan ujian Palestina dan Suriah itu Allah pindahkan ke Indonesia, jadi apa kita? Oke, alhamdulillah, maka benar apa yang kata Nabi, lihat kepada apa kata Nabi, lihat ke yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas, agar kalian mensyukuri nikmat kalian. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, semoga Allah yang sedikit ini bermanfaat. Sambil menunggu masuknya waktu berbuka, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.